diintip dari balik jendela. Siapa dia? Apa yang akan kamu lakukan jika saat sedang asyik bekerja, kamu menyadari ada sepasang mata gelap yang terus memperhatikanmu dari balik kaca jendela tanpa berkedip sedikit pun? Kronologi kejadian di dalam rumah. Di sebuah ruangan yang sedang dalam tahap renovasi, tampak seorang pria berambut pirang sebahu mengenakan jaket musim dingin berwarna coklat tua dengan aksen oranye di bagian kerah. Ia sedang sibuk merapikan bagian bawah dinding dengan alat pemotong. Namun, fokusnya pecah. Di jendela kecil di sampingnya, muncul sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri, sesosok figur manusia dengan wajah pucat pasi, rambut hitam legam yang berantakan, dan ekspresi wajah yang kosong namun menyeramkan terlihat jelas menempel di kaca jendela. Sosok itu mengenakan pakaian gelap dan hanya dia membeku, menatap tajam ke arah dalam ruangan. Pria pirang itu mulai panik. Ia berbisik gemetar. "Kamu lihat ini kan?" Ia memanggil rekan-rekannya, Jeffrey dan seorang pria tua bertopi, untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Saat rekan-rekannya datang, pria berjenggot dengan kaos abu-abu dan pria tua bertopi dengan kacamata, suasana berubah menjadi sangat tegang. Mereka semua terpaku. Pria bertopi itu berbisik dengan nada ngeri, "Is that a person?" Apakah itu manusia? Ketakutan memuncak saat mereka menyadari bahwa sosok di luar sana tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah ia adalah bagian dari kegelapan malam yang ingin masuk ke dalam rumah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk lari menjauh dari ruangan tersebut, meninggalkan renovasi yang belum usai. Bedah secara mitos. Dalam kacamata urban legend atau mitos, sosok ini sering dikaitkan dengan the uninvited guest atau entitas penunggu rumah. Energi negatif. Kehadirannya dipercaya muncul karena adanya aktivitas renovasi yang mengganggu ketenangan penghuni tak kasat mata di area tersebut. Wujud pucat, wajahnya yang sangat putih, dan tatapannya yang statis sering disebut sebagai manifestasi energi, sisa residual energi, atau jin yang menyerupai manusia untuk memberikan teror mental kepada mereka yang berani mengubah bentuk bangunan tua. Bongkar secara logika. Jika kita melihat dari sisi yang lebih rasional, ada beberapa kemungkinan, prank atau settingan. Mengingat kamera sudah standby dan sudut pengambilan gambar sangat pas, besar kemungkinan ini adalah konten yang direncanakan. Sosok di luar bisa jadi orang sungguhan yang menggunakan riasan make up tebal atau topeng silikon untuk menciptakan efek jumpscare. Jumpscare, pareidolia atau pantulan. Meski dalam video ini sosoknya sangat jelas, terkadang otak manusia menciptakan pola wajah dari bayangan atau kotoran di kaca. Namun, melihat reaksi para pekerja, kemungkinan besar ini adalah aktor yang sengaja ditempatkan di sana. Stalker penguntit. Secara logis, ini bisa saja orang asing dengan gangguan jiwa atau penguntit yang memang sengaja mengawasi rumah tersebut, yang justru lebih berbahaya daripada hantu karena nyata secara fisik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sosok di balik jendela itu murni makhluk dari dimensi lain yang merasa terganggu? Ataukah ini hanyalah sebuah akting brilian untuk konten horor? Tuliskan teori kalian di kolom komentar. Ketakutan seringkali hanyalah bayangan dari ketidaktahuan kita. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu dalam membangun sesuatu yang baru. Hadapi jendela ketakutanmu, maka kamu akan menemukan keberanian yang sebenarnya di balik pintu itu. Jangan pernah meremehkan sunyinya malam, karena di saat kamu merasa sendirian, sesuatu yang tak kasat mata sedang berpindah tempat dengan cepat. Bukan sekadar bayangan yang diam membeku,
tapi sebuah entitas putih yang bergerak lincah melompat di antara kegelapan, seolah sedang mengejar atau justru menggiringmu ke dalam teror yang lebih dalam. Keheningan itu pecah, bukan oleh suara, tapi oleh gerakan ganjil yang menantang logika. Lompatan teror di kegelapan hutan. Suasana terekam di sebuah area perkebunan atau hutan yang sangat gelap pada malam hari. Hanya ada satu sumber cahaya senter yang menyorot ke arah pepohonan ramping yang berjajar. Suasana terasa sangat mencekam karena keterbatasan jarak pandang dan suara napas perekam yang memburu menunjukkan situasi yang sangat tidak aman. Detik 01 sampai 08. Perekam tampak panik, mengarahkan senter ke berbagai arah. Terdengar suara serangga malam yang sangat bising, menciptakan aura mistis yang kuat. Detik 09 sampai detik 15. Saat senter diarahkan lurus ke depan, di antara batang-batang pohon, muncul sosok putih yang sangat jelas. Sosok ini tidak diam. Terlihat dengan jelas, sosok putih tersebut melakukan gerakan melompat-lompat dengan cepat, khas gerakan pocong, menjauh dari sorot lampu menuju kegelapan yang lebih dalam. Gerakan lompatannya terlihat kaku namun cepat, menciptakan efek visual yang sangat mengganggu, disturbing. Kain putihnya terlihat kontras, membelah kegelapan hutan setiap kali ia melompat ke atas. Reaksi perekam. Perekam berteriak histeris, "Subhanallah, Allahu Akbar!" dengan nada yang sangat tinggi dan gemetar hebat. Kamera berguncang dahsyat menunjukkan keinginan perekam untuk segera lari dari lokasi tersebut setelah melihat gerakan aktif dari sosok itu. Video ini jauh lebih mengerikan karena penampakannya menunjukkan aktivitas atau gerakan. Sosok yang melompat-lompat menandakan bahwa entitas tersebut sadar akan kehadiran manusia dan bereaksi terhadap cahaya. Gerakan melompat yang tidak wajar itu memberikan penegasan bahwa apa yang terekam bukanlah benda mati atau sekadar kain yang tersangkut, melainkan fenomena supranatural yang nyata. Terkadang hidup memberikan kita kejutan yang mengejutkan dan membuat kita ingin lari sekencang mungkin. Namun, dari video ini kita belajar bahwa reaksi spontan kita untuk mengingat Sang Pencipta adalah benteng pertama pertahanan jiwa. Jadikan rasa takutmu sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari segala kegelapan. Teruslah melangkah, hadapi lompatan-lompatan rintangan di depanmu dengan iman. Karena tidak ada kegelapan yang abadi selama kita memiliki cahaya di dalam hati.